Bapak Ibu saudara-saudari, selamat pagi. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita diajak untuk melihat bagaimana Yesus mengutus muridnya berdua-dua dan memberikan mereka kuasa atas roh-roh jahat. Pertanyaan yang muncul dalam benak kita adalah mengapa Yesus memberikan kuasa atas roh-roh jahat? Kenapa tidak yang lain? Tentu pertanyaan itu memberikan kepada kita suatu permenungan juga bahwa Injil ini memberikan kita suatu tafsiran yang beragam. Tafsiran itu salah satunya adalah bahwa roh-roh jahat artinya adalah bukan saja soal mengenai roh yang setan itu atau hantu, tapi berkaitan juga dengan segala bentuk-bentuk kejahatan, bentuk-bentuk yang tidak baik, bentuk-bentuk hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Dan disitulah maka sebenarnya Allah memberikan kuasa, memberikan juga bekal untuk menghadapi semua yang jelek-jelek itu, yang jahat-jahat itu, dan berbagai macam kuasa-kuasa kejahatan itu. Dengan demikian maka permenungan kita sampai pada suatu kesimpulan atau suatu pernyataan dengan ketegasan, yaitu bahwa setiap kita itu punya bekal untuk menghadapi segala macam tantangan dalam perutusan kita. Tapi yang kedua juga kita harus bertanya di sini, kita diutus untuk apa? Para murid diutus untuk mewartakan pergi berdua-dua. Tentu perutusan itu memiliki konteks yang berbeda pada hari ini. Hari ini kita diutus untuk menghadapi perutusan kita masing-masing sebagai apa yang kita kerjakan. Entah itu sebagai pelayan, entah itu sebagai awam dalam rumah, di rumah, sebagai bapak yang bekerja, sebagai ibu yang bekerja mengurus anak-anak, dan juga kita sebagai anak-anak atau remaja yang juga bekerja dan melakukan segala sesuatu. Dan setiap hal yang kita lakukan masing-masing memiliki persoalannya. Perutusan tidak lepas dari persoalan, perutusan tidak lepas dari tantangan. Maka itu kita diajak sebenarnya untuk menyadari bukan tantangannya, bukan masalahnya yang kita lihat, tetapi bekalnya. Apakah kita sudah cukup atau tidak, atau kita merasa dibekali atau tidak, atau bahkan kita merasa bahwa bekalnya cukup atau tidak. Pertanyaannya sekarang permenungannya sampai di situ. Kalau kita tadi sudah tahu bahwa kita dibekali untuk mengatasi persoalan itu, dan kita tahu bahwa perutusan itu bukan hanya kita diutus untuk mewartakan segala macam hal yang digambarkan di sini dengan kabar sukacita Injil, tetapi persoalan kita, persoalan hidup kita masing-masing. Ada seorang penulis yang menulis dengan bagus bahwa setiap orang itu harus menyadari bahwa Tuhan itu sebenarnya sudah memberikan bekal dalam hidupnya ketika dia mulai dikandungkan sampai dia lahir. Salah satunya yang ditunjukkan adalah ketika di dalam rahim tidak punya gigi, tidak bisa mengunyah, dia sudah bisa mendapatkan makanan. Ketika dia lahir, kemudian ketika tidak dia harus berangkak, harus berjalan, harus juga mengunyah, dan akhirnya dia bisa sampai mandiri, bisa berjalan dan mengunyah dengan suatu hal yang alami, dan itu adalah buatan Allah sendiri. Dari situ ditunjukkan oleh penulis itu ada sebuah kesimpulan, ada bekal yang diberikan kepada Tuhan oleh kita untuk menghadapi semua tantangan sejak kita dalam rahim ibu. Nah, oleh karena itu ada suatu pernyataan juga buat kita bahwa kalau Yesus pada hari ini memberikan kepada kita suatu perutusan, aku akan mengutus kamu berdua-dua, memberi kuasa atas segala macam persoalan. Maka kita juga bertanya dalam hidup kita, apakah persoalan yang kita hadapi dengan bekal Tuhan, apakah kita mampu atau tidak? Lalu kemudian Yesus melanjutkan lagi, jangan membawa tongkat, jangan membawa apa-apa, dan jangan juga membawa uang dalam ikat pinggang, jangan membawa perbekalan. Nah, ini menunjukkan kalau dengan bekal kuasa roh jahat, mengatasi roh jahat saja, apakah cukup untuk mengatasi perutusan para murid itu yang begitu sangat susah dan sulit sekali, nggak boleh bawa apa-apa. Yesus mengatakan cukup, bekal saya cukup untuk kita menghadapi masalah itu. Dan itulah yang dilakukan para murid. Dia tidak mengandalkan apa yang ada dalam dirinya, dan bahkan juga tidak mengandalkan segala sesuatu dalam keduniawi, tetapi dia mengandalkan Yesus yang memberikan mereka kuasa untuk bisa melaksanakan perutusan itu. Maka
kita juga akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa setiap persoalan yang kita hadapi, kita punya suatu bekal untuk bisa mengatasi itu. Maka yang terpenting adalah bagaimana para murid itu ketika ditantang, jangan membawa apa-apa, jangan membawa roti, jangan membawa perbekalan. Mereka maju atau mundur. Apakah mereka percaya bekalnya cukup atau tidak? Ternyata mereka maju. Mereka tidak mundur, mereka tidak lari, mereka tidak mengandalkan apa yang menjadi pikiran mereka yang mereka mungkin khawatir, percaya itu, dan akhirnya hasilnya mereka mengusir banyak setan, mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Mereka berhasil percaya akan apa yang sudah dibekali oleh Tuhan itu. Kalau kita menyadari dalam peristiwa-peristiwa hidup kita, kalau kita belajar naik sepeda, saudara-saudari, ketika kita bertahti-tahti naik sepeda dan bisa naik sepeda, dan kita sudah asik naik sepeda, ketika seorang anak yang kecil itu sepedanya rusak, yang berhadapan dengan sepeda rusak, ketika dia sudah asik main sepeda, maka anak itu pasti akan menangis. Dia juga akan berbicara pada orang tuanya, sepeda saya rusak. Tetapi kalau saudara adalah seorang mekanik, ya seorang bengkel ya yang ngerti soal perbengkelan, berhadapan dengan sepeda rusak, nggak nangis, ya pasti akan diperbaiki sepeda itu. Demikian itulah yang menjadi bekal, bahwa kita tuh sudah diberikan bekal, entah itu segala macam hal yang diberikan kepada kita oleh Tuhan, dan kita diajak untuk mengatasi segala macam persoalan itu dengan bekal itu, dengan keyakinan akan Allah yang memberikan bekal itu. Persoalannya juga apakah kita seperti para murid yang mau maju atau mundur menghadapi setiap tantangan. Ada banyak dari kita yang kadang-kadang tidak kuat menghadapi tantangan itu dalam perutusan, entah sebagai pelayan Tuhan, entah sebagai awam dalam kehidupan sehari-hari. Maka mundur dan lari menghadapi itu semua. Belum mengatasi segala macam persoalannya, belum juga percaya akan pendampingan Tuhan, tapi sudah lari dan mundur karena tidak merasa kuat dan sanggup menghadapi itu. Ada sebuah kisah, saudara-saudari, ada seekor kelinci yang kemudian itu dia merasa nyaman hidup di guanya. Ketika dia mencari makanan dan kembali, dia menemukan wortel yang sangat besar dan dia mau makan di guanya. Dia berpikir, gua saya sangat nyaman sekali, saya mau makan di situ. Tetapi ketika dia sudah pulang dan makan, dia punya perasaan yang tidak enak. Sepertinya ada makhluk lain yang ada dan tinggal di dalam guanya itu ketika dia pergi tadi. Dan kemudian dia berteriak, siapa yang masuki gua saya di sini? Katakan. Lalu ada suara terdengar dalam gua itu menggelegar. Saya makhluk yang bisa menghancurkan badak, kepala badak dan kepala gajah, dan bahkan bisa mencabik-cabik harimau. Kalau seekor kelinci mendengar itu, pasti apa yang terjadi? Lari dia. Dia lari, lalu kemudian dia bertanya kepada temannya serigala. Serigala, tolong saya, di gua saya itu ada makhluk yang sangat menakutkan. Coba kamu usir. Serigala datang dan ikut juga mengusir. Siapa yang berani-berani mengganggu teman saya? Saya yang bisa meremukan kepala gajah, kepala badak, dan bisa mencabik-cabik harimau. Mendengar itu, serigala juga lari. Lalu kelinci ini tidak hanya di situ, dia memanggil harimau. Mendengar suara yang sama, tantangan yang sama, harimau juga kabur. Mendengar panggil gajah, gajah juga kabur. Semua makhluk yang besar-besar dan sangar-sangar dan buas sudah ada di depan mulut gua itu dan mereka kabur. Siapa itu yang ada di situ makhluk itu? Nggak ada yang bisa menghadapi itu, mereka kabur semua. Tetapi ada seekor katak yang datang ke situ membantu dan dia kemudian bertanya, siapa makhluk yang berani mengusik ketentraman gua ini? Dan pertanyaannya itu dijawab yang sama, saya yang meremukan kepala gajah, meremukan juga kepala badak dan mencabik-cabik harimau. Mendengar itu sang katak juga gentar, tetapi dia maju terus. Kalau begitu tunjukkan wajahmu, tunjukkan di mana engkau. Dia turun, lalu kemudian dia melihat ada bayangan besar. Ternyata bayangan besar itu lama-lama kemudian menjadi kecil dan ternyata itu adalah seekor ulat keket yang tidak besar dan bisa dipites dan bisa diinjak sama gajah. Tetapi gajah takut, ular takut, semuanya takut. Karena apa? Karena belum menghadapi tantangan, dia sudah lari. Dan si katak itu dia berani maju, dia berani mengatakan tunjukkan siapa dirimu. Itulah kita berhadapan dengan segala macam persoalan hidup kita. Kalau kita maju dan kita mau berjuang,
bekal kita sudah cukup oleh Tuhan. Maka marilah kita mohon rahmat Tuhan, semoga bekal itu mampu menghadapi setiap tantangan dan juga percobaan dalam hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.